Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Immanuel Tandikarai dengan NIM D0120549. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis metode Fellinius. Dan untuk tidak membuang waktunya, langsung saja ke slide-nya. Pertama, metode Fellinius, ordinary method of slice, diperkenalkan pertama oleh Fellinius pada tahun 1927 dan 1936 berdasarkan bahwa gaya memiliki sudut kemiringan paralel dengan dasar irisan FK dihitung dengan keseimbangan momen. Fellinius mengemukakan metodenya dengan menyatakan asumsi bahwa keruntuhan terjadi melalui rotasi dari suatu blok tanah pada permukaan longsor berbentuk lingkaran atau sirkuler dengan titik O sebagai titik pusat rotasi normal. P bekerja di tengah-tengah slice. Diasumsikan juga bahwa resultan gaya-gaya antar irisan diabaikan. Jadi total asumsi yang dibuat oleh metode ini adalah posisi gaya normal atau P terletak di tengah alas irisan N. Resultan gaya antar irisan sama dengan 0, ya, N kurang 1, total 2N kurang 1. Dengan anggapan ini maka dapat diuji persamaan keseimbangan momen untuk seluruh irisan terhadap titik pusat rotasi dan diperoleh suatu nilai faktor keamanan. Dapat dilihat pada gambar, diperlihatkan suatu lereng dengan sistem irisan untuk berat sendiri massa tanah atau W, serta analisis komponen gaya-gaya yang timbul dari berat massa tanah tersebut yang terdiri dari gaya-gaya antar irisan yang bekerja di samping kanan irisan ER dan XT. Mungkin gambarnya bisa dilihat ya. Pada bagian alas irisan gaya, berat atau W diuraikan menjadi gaya reaksi normal dengan PW yang bekerja tegak lurus alas irisan, dan gaya tangensial atau TW yang bekerja sejajar irisan besarnya dengan lengan gaya atau W adalah X sama dengan R sin A, di mana R adalah jari-jari lingkaran longsor dan sudut A adalah sudut pada titik O yang dibentuk antara garis vertikal dengan jari-jari lingkaran longsor dengan menggunakan prinsip dasar serta asumsi-asumsi yang telah dikemukakan di atas. Maka selanjutnya dapat diuraikan analisis faktor keamanannya sebagai kriteria keruntuhan Moore-Coulomb pada persamaan 1 ya, dengan S adalah kuat geser tanah, C aksen kohesi tanah efektif, sigma tegangan normal efektif, dan sudut geser dalam tanah efektif. Kemudian tegangan normal efektif dinyatakan sebagai rumus persamaan 3 yang ketiga. Kemudian rumus persamaan dinyatakan dalam persamaan 2, itu sigma aksen sama dengan sigma kurang U
dengan sigma sama dengan tegangan normal total. U-nya adalah tekanan air pori. Kemudian tegangan normal total yang bekerja pada bidang longsor dinyatakan sebagai sigma sama dengan PW per 1.1, dengan PW adalah gaya normal akibat berat sendiri tanah, dan 1 lebar alas irisan, juga 1 satuan lebar bidang longsor. Kemudian yang berikut substitusi persamaan 2 dan 1. Jadi persamaan 2 tadi sigma aksen sama dengan sigma kurang U disubstitusikan dalam persamaan 1, yaitu S sama dengan C aksen tambah sigma aksen tan menjadi persamaan keempat. Jelas ya. Kemudian substitusi persamaan 2 pada 4, yaitu persamaan 2 sigma aksen sama dengan sigma kurang U, dan persamaan 4 S sama dengan C tambah dalam kurung sigma kurang U tan akan menghasilkan persamaan yang kelima. Kemudian yang berikut, agar supaya lereng menjadi stabil, maka gaya-gaya yang diperlukan untuk mengakibatkan longsor harus lebih kecil daripada gaya-gaya yang ada, sehingga faktor keamanan akan menjadi lebih besar atau sama dengan 1. Dengan kata lain, FK tegangan geser yang ada dibagi tegangan geser penyebab longsor, dengan FK lebih besar dari 1,5 menunjukkan lereng stabil. FK sama dengan 1,5 kemungkinan lereng tidak stabil, dan FK lebih kecil dari 1,5 menunjukkan lereng tidak stabil, atau dalam bentuk rumus dinyatakan bentuk rumus F sama dengan S per T, dengan tegangan geser adalah T sama dengan S per F. Gaya geser yang diperlukan adalah S sama dengan T.1 dan titik 1, dengan S tegangan geser dan S besar adalah gaya geser. Itu persamaan 7, 8, dan 9. Kemudian substitusi persamaan 8 pada 9. Persamaan 8 yaitu T sama dengan S per F, dan persamaan 9 adalah S sama dengan T.1 akan menghasilkan persamaan 10, yaitu rumus S sama dengan S1.1 per F, atau persamaan yang ke-11 sama. Kemudian persamaan 4 pada 10, persamaan 4 ke 10
akan menghasilkan rumus atau persamaan 12, 13, dan 14. Komponen gaya tangensial atau gaya yang bekerja sejajar irisan atau TW adalah TW sama dengan T titik. Persamaan yang ke-15. Kemudian substitusi persamaan 7 pada persamaan 15 menghasilkan TW sama dengan S per F 1.1. Persamaan 15 identik dengan persamaan 9 dan TW dapat dinyatakan sebagai TW sama dengan S. Memasukkan harga kemudian dengan memasukkan harga S dari persamaan 14, maka persamaan 17 dapat dinyatakan kembali menjadi rumus persamaan sebagai berikut. Persamaan 18 ya, bisa dilihat. Komponen gaya normal PW yang bekerja pada pusat alas irisan akibat berat sendiri tanah atau W adalah PW sama dengan W cos A. Persamaan 19. Komponen gaya tangensial TW akibat berat massa tanah adalah TW sama dengan W sin A. Persamaan yang ke-20. Dengan menguji kesetimbangan momen dari seluruh irisan terhadap titik O, maka diperoleh bentuk persamaan sigma M sama dengan 0, sigma W titik 1W kurang sigma TW titik R sama dengan 0, dengan 1W sama dengan X sama dengan R sin A. Kemudian dengan memasukkan nilai 1W dan TWK dalam persamaan 22 diperoleh sigma W titik R sin A. Persamaan yang ke-24. Persamaan kemudian pada ruas kanan ditukarkan dengan komponen momen satu gaya penggerak longsor yaitu sigma W sin A, maka diperoleh suatu persamaan faktor keamanan sebagai berikut. Itu ada persamaan 27 dengan mensubstitusikan besarnya nilai komponen gaya normal akibat berat tanah atau W pada persamaan 19 ke persamaan 27, maka diperoleh persamaan faktor keamanan akibat massa tanah W. Ini merupakan rumus dasar faktor keamanan akibat berat isi tanah atau W yang dirumuskan oleh Arrhenius, yang dapat dengan cara meninjau kesetimbangan momen seluruh irisan terhadap titik pusat rotasi. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.